Kalau kita evaluasi perjalanan perempuan dan politik di NTT dari awal sampai sekarang ini, saya kira ini prestasi terbaik ya yang diraih oleh DPRD Provinsi. Ada 13 perempuan yang duduk di DPRD Provinsi. Ada 2 pimpinan perempuan gitu yang menempati, ini pertama kali nih dalam sejarah politik DPRD dipegang oleh 2 perempuan. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jangre. Luar biasa sekali. Hari ini kita mengajak Ibu Dr. Ince Sayuna SH MHum MKN, Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pasiar Oto. Terima kasih banyak Mama sudah Senang mau sekali bisa gabung sama Jo di Pasiar program Oto. ini Pasiar Oto ya. Siap, Gas Mama. Jangrem. Gas Jangre Mama. Apa kabar Ma? Puji Tuhan baik, puji Luar Tuhan biasa baik ya. sekali. Ah, Semakin cantik saja saya lihat. terima kasih banyak. Dulu ya. pasti waktu masih muda nih jadi rebutan sekali nih dulu nih. Pokoknya sama dengan Jo sekarang toh. Siapa? Gitu. Dulu waktu namanya masih muda ya begitu sudah. Itu sudah pasti Ya. banyak nyong-nyong yang ajak Pasiar Oto dulu nih Ya. pasti. Ya. Oke. Dulu Mama waktu masih muda di mana, Mama? Di TTS. Jadi saya tuh lahir di kecamatan, namanya Kecamatan Kualin sekarang ya. Oh, Mama Dulu di Amanuban Selatan. Papa saya tuh pekerja kayu kayu merah toh. Jadi sering ke hutan-hutan. Saya lahir tuh dekat Kolbano, di Kolbano. Oh, gitu. siap. Jadi lahir di satu kecamatan bertetangga dengan Kolbano namanya Kualin. Kualin, Tepatnya iya, di Desa iya. Tuafano. Wah, Gitu. Wah, luar Nah, biasa saya sekali. lahir di situ. Iya, iya, Mak. Lalu masa kecil dihabiskan di Amanuban Selatan di Bena karena saya punya opa omat di situ. Mama mereka keluarga besar ada di Amanuban Selatan. Di Bena. Di Bena. situ. Kata Bena itu. Iya, tahu. Lalu kemudian papa saya dan mama pindah ke kota di kota Soe ya. Iya, iya. Papa saya kemudian bekerja sebagai sopir Pak Bupati TTS. Kebetulan om ya, masih om. Oh, Mas. Nah, jadi kerja sebagai sopir, lalu tidak berlama ya, dia kerja sama seperti mungkin 5 tahun begitu, lalu kami tinggal di Soe, lalu sampai dengan besar SMA. Kayak gitu. Papa kemudian berhenti 5 tahun menjadi wira swasta, jadi mereka kemudian menjadi wirausaha. Begitu. Dulu sekolah dari SD sampai SMA Kalau di sekolah di Soe. Sekolah di Soe aja, lahir memang di Kualin. Sekolah semua di Masa kecil 1 sampai 3 tahun kami di Bena, lalu kami pindah ke Soe. Itu saya umur 4 tahun waktu itu. Lalu mulai TK sampai SMA saya di Soe. Terus kuliahnya melanjutkan kuliah di mana? Di Kupang. Oh, Saya S1 mana di tuh? Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Jadi saya angkatan pertamanya UKAW. UKW itu Iya. Unkris ya. Unkris. Ya. Nah, kami angkatan pertama, lalu kemudian saya kebetulan prestasinya bagus di kampus, lalu jadi masih mahasiswa saya sudah asisten dosen. Jadi begitu tamat langsung jadi dosen, direkrut jadi dosen. Selama mahasiswa saya dapat beasiswa tunjangan ikatan dinas. Jadi saya begitu selesai langsung mengajar
diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Waduh, itu berapa lama tuh, Mak? Itu saya kerja di situ 10 tahun. Jadi masuk 10 tahun, saya kemudian mengambil program studi Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada. Ya, itu tahun 97 kalau saya tidak salah ya. Nah, lalu kemudian selesai dari Gadjah Mada pas reformasi waktu itu ya. Jadi pemilu 99 itu reformasi 98 kan. Jadi pemilu 99 saya diminta Golkar untuk maju sebagai calon anggota DPR perempuan dari WTTS. Karena waktu Ibu Sherly Tobe harus kembali menjadi dosen. Dan saya ikut aja kompetisi itu dan kemudian terpilih jadi anggota DPR. Luar tahun 99 itu. Ya. Gitu. 99. Saya 2 periode di DPRD baru berhenti. Waktu itu mau ke DPR RI cuman mereka itu kompetisi di politik itu biasa lah ada ya. Jadi di injury time tahu nama saya sudah pindah ke Dapil Flores. Saya ikut aja ya, tapi ya sudah bisa ditebak saya kemudian tidak terpilih dan ketika tidak terpilih saya memiliki obsesi untuk jadi hakim. Jadi waktu itu saya jadi hakim, tes hakim dapat. Ya, hakim ad hoc. Berapa lama tuh, Mak? 5 tahun. Waduh. Ya. Juga ya, lumayan. 5 tahun. Habis itu saya ambil studi doktor di Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta. Iya. Nah, gitu. Pak Harto punya sekolah ya. Betul. Sekaligus saya ambil 2 program, Magister Kenotariatan. Lalu tamat 1 kali 2014 balik ke Kupang. Dalam 1 tahun tuh menyelesaikan 2 gelar memang. Pulang masih sempat berprofesi jadi PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah karena saya notaris ya. Iya. Berapa lama itu, Mak? Kalau 1 tahun saja. 1 tahun. Iya. 1 tahun kemudian saya mundur karena sudah harus ikut pemilu toh. Gitu, persiapan pemilu. Saya terpilih jadi sekretaris Golkar Provinsi NTT waktu itu. Notaris PPAT itu tidak boleh terlibat politik praktis. Tidak boleh, harus cuti. Jadi saya mengajukan cuti di Kementerian Hukum dan HAM sekaligus dengan dengan Kementerian Agraria ya, Kepala BPN. Jadi bisa cuti dulu kalau terpilih baru gitu. Keluar. Begitu. Itu tidak adil dengan pengacara. Itu sudah. Kalau pengacara bisa, notaris tidak bisa. Itu lagi. Notaris karena notaris itu kan pejabat semi pemerintah. SK dia diangkat oleh menteri. SK-nya diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau BPAT diangkat oleh Menteri BPN ya, Kepala BPN ya. Pusat. Itu sudah lama sekali saya mengharapkan bisa mengajak Ma Ince untuk pesiar oto karena ternyata kita berdua gelarnya sama, Mama. Hanya mungkin kurang saya tidak ada doktor. Nanti. Saya masih bukan tidak ada nanti. Belum ada doktor. Jadi saya juga MKN ini. Jadi saya tertarik sekali untuk mencari tahu Mama punya. Sedikit lagi harus ambil doktor. Amin. Kan ada. Betul. Katanya sekolah magister, sekolah setengah-setengah katanya. Itulah. Setelah sudah menjadi dosen, terus jadi hakim, terus sempat jadi notaris PPAT. Terus kenapa Mama masih tertarik untuk terjun lagi ke politik? Saya ini dari seluruh profesi yang saya ikuti dulu waktu kecil ya. Saya itu terobsesi dengan saya punya salah satu paman saya itu jaksa. Jadi dia kalau pakai pangkat tinggi itu saya suka gitu ya. Jadi makanya saya sekolah hukum gitu. Tapi akhirnya jadi ini. Lalu dari semua profesi yang saya ikuti itu, saya passion saya memang di politik gitu.
Saya lebih menantang ya, dia menantang. Menurut saya itu menantang itu. Politik itu sebuah pekerjaan mulia yang menantang gitu. Kita diuji diuji oleh publik, ya kan? Betul. Kalau ngajar kan paling mahasiswa gitu ya. Kalau kita ini kan orang-orang yang dipercaya, dipilih gitu toh. Jadi kita diuji dalam sebuah kompetisi pemilu. Lalu kita diberi kewenangan oleh negara sebagai orang yang menjadi mengurus orang banyak, gitu toh. Dan itu menurut saya menantang, menurut saya. Mana yang lebih enak menurut Mama? Ini kata enak juga tidak enak sebenarnya. Dari hakim dan PPAT terus jadi politisi. Di semua profesi itu kan punya plus minusnya ya buat orang kita yang lakoni gitu. Tapi dari semua profesi itu ya memang saya itu lebih senang gitu ya. Bekerja dengan sukacita itu ada di politik. Passionnya di sana. Ya, passionnya di situ. Biasa sekali. Mak, saya mau tanya sedikit keterlibatan perempuan di 2019-2024 ini lumayan banyak ya, di DPRD provinsi. Ketuanya perempuan, Ibu Emi, wakil, Maince, gitu. Terus ada beberapa tokoh politik perempuan yang duduk di sana sekarang. Bagaimana Mama melihat itu, Mama? Ya, jadi nanti saya juga punya satu buku ya. Nanti saya kasih ke adik Jo. Siap, terima kasih banyak, Mama. Saya ini memang concern kepada perempuan dan anak gitu. Jadi saya punya tulisan-tulisan juga, saya concern kepada perempuan dan anak. Ini disertasi saya sebetulnya. Disertasi saya itu bicara soal bagaimana perempuan itu bisa capai akses 30%, bisa capai 30%. Sudah lama tapi tidak pernah tidak pernah capai kan. Jadi saya coba buat, nanti kita diskusi tentang buku ini. Nah, terkait pertanyaan tadi ya. Jadi kalau kita evaluasi perjalanan perempuan dan politik di NTT dari awal sampai sekarang ini, saya kira ini prestasi terbaik ya yang diraih oleh DPRD provinsi. Ada 13 perempuan yang duduk di DPRD provinsi. Di kabupaten kota itu juga hampir merata semua ada dan lebih dari satu. Betul. Gitu. Walaupun ada yang kita belum capai 30%, tapi angka kuantitatifnya itu inilah prestasi terbaik yang digapai oleh perempuan yang concern terhadap politik ya. Termasuk DPRD provinsi. Kita punya 13 perempuan dari berbagai partai politik, lalu ada 2 pimpinan perempuan gitu yang menempati. Ini pertama kali nih dalam sejarah politik. DPRD dipegang oleh 2 perempuan gitu. Dan ini menurut saya apa yang kita capai hari ini itu tidak terlepas dari perjuangan teman-teman yang juga bergerak dalam isu perempuan dan politik ya. Jadi semua yang pernah memberi advokasi kepada masyarakat untuk bagaimana memberi kepercayaan kepada perempuan duduk dalam lembaga politik. Untuk waktu yang lama ini kan perempuan melihat politik itu sebagai sesuatu yang bukan bidangnya, gitu. Bagi mereka, tugas mereka, jadi budaya kita ini membentuk mindset perempuan itu untuk berpikir bahwa ya perempuan itu adalah urus rumah tangga, dia hanya bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya domestik gitu. Ketika keluar kepada area publik, menurut mereka ya itu bukan urusan perempuan, apalagi politik gitu ya. Orang politik itu kan penuh intrik, penuh tekanan, saling sikut. Itu praktek-praktek politik yang kita temui dalam politik praktis itu yang kayak begitu, dan itu membuat perempuan merasa bahwa itu memang sesuatu yang menakutkan gitu dan asing buat mereka gitu. Nah, karena itu tidak banyak perempuan yang masuk dalam dunia politik sebagai pilihannya, sebagai pilihannya. Tapi dengan kerja berbagai pihak ya, kelompok agama, aktivis-aktivis yang bergerak untuk isu perempuan dan anak misalnya, terus membangun advokasi kepada banyak orang, kepada perempuan,
membangkitkan kesadaran perempuan, lalu kemudian hari ini kita bisa capai hasilnya 30% perempuan. Di samping perempuan-perempuan yang hari ini terpilih juga mereka sudah ditempa habis-habisan ya untuk bisa dapat untuk bisa dapat posisi seperti sekarang ini di 13 angka 13. Iya. Gitu. Menurut Mama apa sih perlunya perempuan di dalam suatu lembaga atau khususnya DPR pengambil kebijakan? Ya, jadi kita tahu ya bahwa ada sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Undana. Saya baca studinya yang dilakukan oleh Prof Min ya, dan teman-teman. Itu kesimpulan studi itu mengatakan bahwa kebijakan pembangunan di NTT itu dia netral gender, gitu. Bahkan cenderung bias gender. Itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi artinya dia tidak adil kepada laki-laki dan perempuan, khususnya perempuan ya, gitu. Nah, karena itu banyak perempuan NTT itu banyak perempuan NTT yang ya ini banyak mati melahirkan, gitu. Ada banyak perempuan NTT yang anak-anaknya kurang gizi. Betul. Ya, ada banyak perempuan yang misalnya buta huruf, ya. Ada banyak perempuan misalnya yang makin tinggi tingkat pendidikan perempuan itu kita cari perempuan itu tidak ada lagi gitu. Jadi mereka tuh hanya bisa sekolah sampai yang bawah-bawah. Makin tinggi nanti kita cari perempuan makin sedikit gitu. Itu problem. Banyak perempuan mengalami KDRT misalnya. Banyak perempuan sulit mengakses ke bank-bank. Itu problem-problem yang dialami oleh perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak banyak ada di lembaga pengambil keputusan. Nah gitu. Nah karena tidak banyak ada di pengambil keputusan, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat itu juga tidak responsif terhadap kepentingan mereka. Gitu. Kan hanya perempuan yang mengerti tentang kebutuhan perempuan. Gitu. Betul. Nah, jadi dia harus ada di situ untuk diatur tentang apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Nah, gitu. Itulah sebabnya kenapa penting perempuan dia memang masih ada di situ. Selain misalnya kita bisa membuat sebuah argumentasi yang rasional juga bahwa itu dia punya hak, setiap orang punya hak untuk berpolitik toh. Ya, benar. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Dalam politik dan konstitusi kita menjamin hak politik perempuan gitu ya. Gitu. Oke, Mama. Kalau peluang perempuan dan milenial sendiri di 2024 ini Mama melihat seperti apa sih, Mama? Nah, itu. Jadi ini kalau kelompok perempuan saya kira kita sudah bisa terkait ya, kata sudah mulai banyak sudah perempuan ada pemetaan tersendiri pasti perempuan yang sudah punya kesadaran akan dirinya untuk bisa melihat politik sebagai pilihannya kayak gitu, dan itu hari ini kita bisa lihat angkanya cukup banyak. Tapi untuk milenial sekarang ini ya, jadi untuk kelompok milenial ini sesuatu yang luar biasa gitu bagi politik gitu, karena hari ini angka pemuda itu kelompok milenial itu signifikan loh, jumlahnya besar sekali di Indonesia. Jadi dari seluruh jumlah penduduk kalau kita kalkulasi lagi misalnya perempuan milenial itu kan termasuk perempuan dan laki-laki ya. Itu dia tinggi sekali, dia besar sekali gitu. Nah, dan karena itu hari ini coba lihat orang-orang politisi itu kan mulai melihat milenial ini sebagai sesuatu jualan politik juga. Gitu kan? Iya kan, lihat aja. Benar. Ada politisi senior yang gayanya seperti anak muda, gitu kan? Benar. Atau menggunakan ikon-ikon yang digunakan oleh anak muda itu bagian dari mereka sudah melihat bahwa milenial itu sebuah sumber daya baru yang sangat potensial dan menentukan bagi politik ke depan. Gitu. Jadi kalau itu bisa dikelola dengan baik, maka ini sama juga dengan perempuan kan. Jadi kalau perempuan ini kan pemilih paling banyak, jadi dia jumlah paling banyak dan dia pemilih paling banyak. Perempuan. Kan statistik kita menunjukkan bahwa angka jumlah penduduk kita ini kan perempuan lebih banyak. Ya, benar. Karena perempuan lebih banyak, maka jumlah pemilih perempuan juga dalam statistik kita lebih banyak.
Ini kan sebuah, kalau orang politik bisa bilang itu komoditi politik itu. Ini pasar kita ini kan. Begitu. Sama dengan milenial sekarang ini juga. Jumlah milenial jumlahnya banyak, itu artinya mereka juga pemilih pemula yang juga menjadi sebuah sumber daya baru yang menarik gitu. Dilihat sebagai Mak, saya mau tanya, menurut Mama apa sih modal utama buat seorang politisi muda, milenial tadi, ataupun perempuan yang baru di dunia politik atau baru mau terjun ke politik? Apa modal utamanya? Gini, ini tanya tips memang nih dari laki-laki dan perempuan itu ketika Tuhan ciptakan kita ini kan sama sebetulnya. Benar. Potensi kita ini kan sama. Fisik kita aja yang mungkin berubah gitu, berbeda gitu ya. Tapi potensi yang ada dalam diri kita ini kan sama cerdas otaknya, sama sama mulia budinya tuh. Perempuan pernah menangis, laki-laki juga pernah menangis. Dan seterusnya. Jadi potensi kita tuh sebetulnya sama gitu. Dan karena itu setiap orang dalam dirinya itu pasti ada potensi gitu, kecuali untuk kita bisa fokus mengelola itu secara baik. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, apa modal utamanya? Maka saya kira pertama itu mesti kesiapan mentalnya dulu. Masuk ke politik, pahami dulu tentang politik itu dengan segala resiko-resikonya, lalu belajar tentang politik itu dan kemudian memilih untuk memang menjadikan politik sebagai pilihannya gitu. Karena sekarang ini undang-undang mengagendakan kalau mau terjun ke dunia politik dan menjadi ini pertanyaannya mau jadi apa? Hanya mau politik, belajar politisi saja. Mau terjun berpolitik praktis. Gitu. Jadi itu undang-undang kan mewajibkan bahwa setiap orang yang mau ada dalam jabatan-jabatan politik dia harus melewati partai politik. Nah, kecuali dia mau menjadi kepala daerah, itu kan ada ruang untuk bisa lewat independen. Tapi kalau mau ke eksekutif, ke yudikatif, itu dia harus ikut legislatif maksud saya. Maka dia harus ikut masuk salah satu partai politik. Nah gitu. Nah di partai politik ini kan fungsinya adalah untuk melakukan kaderisasi. Jadi ketika kita masuk di partai politik, maka seluruh keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan untuk bisa menjadi seorang politisi akan bisa dibelajar di situ. Jadi tidak ada sekolah khusus untuk menjadi seorang politisi gitu. Jadi tidak usah takut harus punya apa gitu. Masuk dulu saja, punya niat untuk terjun ke politik, lalu ambil keputusan, oke, saya mau ke politik, pilih partai politik, lalu di partai politik itulah kita diajar untuk bisa menjadi seorang politisi. Dan saya percaya semua orang itu, laki-laki perempuan itu pasti bisa ketika dia mau belajar. Begitu. Nah, memang itu yang kedua, kalau mau terjun ke dunia politik maka tadi yang pertama dia harus harus punya pilihan terhadap salah satu partai politik. Yang kedua itu dia harus persiapkan mentalnya juga gitu. Karena kalau kita sudah masuk di partai politik, ini kita rapat di partai ini kan tidak kenal jam toh. Kita tidak kenal, mau tengah malam sampai pagi, kadang-kadang kita rapat itu sampai pagi-pagi gitu, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan di satu tempat gitu. Itu kita harus persiapkan mental kita juga bahwa di partai politik ini waktu itu menjadi sangat relatif dan bisa kapan saja kita ada di situ. Kita juga siap mental untuk menerima berbagai gesekan-gesekan yang ada di partai politik, supaya di partai politik supaya kita bisa paham tentang permainan-permainan yang ada dalam partai politik gitu ya. Selain itu keterampilan yang dibutuhkan itu ini kan harus struktur berpikir, kemampuan untuk bicara, begitu. Keterampilan teknis itu memang harus dibutuhkan oleh seorang politisi. Politisi itu harus bisa beromong. Kalau itu wajib, politisi tidak bisa beromong, tidak usah jadi politisi gitu.
Karena kalau politisi itu kan dia bicara tentang kepentingan banyak orang gitu ya, meyakinkan bagaimana kita berargumentasi untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dibutuhkan orang lain itu penting gitu. Nah, kalau dia tidak bisa omong ya susah gitu. Tidak bisa memperjuangkan kepentingan orang yang kita wakili misalnya ya di DPR misalnya ya. Kayak gitu. DPR tugasnya omong. Ya, DPR tugasnya omong gitu. Ya, jadi keterampilan yang dimiliki ya saya kira itu ya, struktur berpikir, lalu kemampuan mengeluarkan pendapat, lalu apa lagi ya? Misalnya public speaking dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memilih misalnya di jalur legislatif ya ada sejumlah keterampilan teknis lagi yang harus kita pelajari. Misalnya baca APBD, susun pemandangan umum dan lain sebagainya. Gitu. Benar. Oke, Mak. Terakhir, Mak. Ada yang Mama mau sampaikan buat kaum milenial dan perempuan di NTT? Apa yang mau disampaikan ya? Yang pertama untuk perempuan jangan takut berpolitik gitu. Karena politik itu bukan sebuah gerhana buat perempuan gitu ya. Gitu. Jadi pada seluruh perempuan NTT di lembaga-lembaga pengambil keputusan itu sangat membutuhkan kehadiran perempuan di politik. Kayak gitu. Dan karena itu jangan takut berpolitik. Harus mempersiapkan diri untuk bisa ada di partai politik dan kemudian kita menolong banyak perempuan NTT yang masih bergumul dengan berbagai persoalan. Kayak gitu. Untuk perempuan politik untuk ini. Nah, untuk kelompok milenial, ini ada tantangan baru buat adik-adik milenial di dunia politik gitu. Saya ingin kelompok milenial itu ada di dalam dunia politik gitu, karena apa yang kita butuhkan itu hanya bisa kita suarakan melalui lembaga-lembaga pengambil keputusan gitu. Nah, jangan hanya berteriak di luar, tapi masuk ke dalam dan kemudian menjadi bagian dari proses itu untuk bisa menjadi berkat bagi kelompok milenial termasuk kelompok lainnya. Gitu. Jangan keluar di luar. Begitu masuk diam. Ya, saya mau ngomong sedikit tentang saya punya buku. Ini buku ini isinya apa nih, Mama? Buku ini dia saya punya disertasi. Saya punya disertasi itu judulnya Penguatan Politik Hukum Affirmative Action untuk meningkatkan representasi perempuan di politik gitu. Nah, saya kemudian menulis salah satu bagian dari disertasi saya, dan buku itu namanya Perempuan dan Politik, Jalan Ketiga Menuju Parlemen. Kenapa saya sebut jalan ketiga? Gitu. Karena ini memang salah satu cara jalan keluar untuk bisa menghadirkan perempuan di parlemen. Kita tahu affirmative action ini kan sudah lama dari reformasi sampai sekarang. Tapi kita tidak pernah capai angka 30%. Kenapa? Walaupun konstitusi kita menjamin, kita sudah meratifikasi berbagai peraturan perundang-undangan untuk menghadirkan perempuan 30% di parlemen, tetapi yang kita rumuskan di undang-undang itu dia hanya menjamin proses pencalonan. Dia tidak menjamin hasil pemilihan. Nah, saya kemudian menawarkan, karena itu kan biasa perempuan ikut pemilu lalu terpelanting dan tidak mau lagi masuk di tidak gol gitu ya. Jadi hanya kapok, jadi orang rekrut perempuan kapok masuk di politik karena selalu kalah bersaing dengan laki-laki gitu ya. Nah, karena itu saya membuat sebuah buku, sebuah disertasi, itu saya menawarkan sebuah jalan baru bagaimana supaya kita bisa capai angka 30% sehingga dia tidak hanya menjamin proses pencalonan, tapi dia juga menjamin hasil pemilihan. Caranya bagaimana? Saya sebut dia sebagai reserve seat ya. Jadi reserve seat itu apa ya?
reservoir seat itu kursi yang sudah dipesan gitu ya. Gitu. Jadi artinya dijamin akan dapat gitu. Nah, saya kira ini reservoir seat ini di berbagai negara sudah ada prakteknya. Misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan mereka sudah reservoir seat udah lama, dan kali itu mereka sudah capai 30%. Hanya kalau reservoir seat di luar itu kan mereka tidak melalui proses pemilihan, melalui proses pengangkatan. Nah, kalau saya punya ini melalui proses pemilihan. Jadi kalau saya punya ini melalui proses pemilihan, tapi melalui rekayasa sistem pemilu. Rekayasa sistem pemilu. Dan saya jelaskan nanti pasti panjang. Jadi kira-kira itu dia punya inti. Nah, kalau itu bisa dipraktekkan di Indonesia, maka kita bisa capai angka 30%. Nah, gitu. Ini bisa didapat di mana nih, Mama? Ada di Gramedia. Jadi buku ini ditulis di Gramedia, diterbitkan oleh Genta Publishing dan sudah masuk di Gramedia tapi ini di luar NTT. Saya tidak tahu Gramedia sini sudah ada atau belum ya, karena buku saya diterbitkan di Jogja dan masuk ke Gramedia Jakarta dan berbagai kota-kota besar di Indonesia. Gitu. Saya tidak tahu kalau Gramedia Kupang sudah ada atau belum. Mudah-mudahan sudah ada. Sehingga mama-mama, nona-nona yang nonton video ini, yang penasaran mungkin bisa tahu isi apa sih jalan ketiga. Jalan ketiga. Nah, itu yang saya bilang, jalan reservoir seat itu jalan ketiga gitu ya. Untuk menjamin hasil pemilihan. Siap. Gitu. Oke. Terima kasih banyak sudah mau diajak pesiar oto atau sharing-sharing pengalaman yang luar biasa sekali. Terima kasih. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang nonton, semoga ada banyak hal baik yang bisa diambil dari video ini. Jadikan pelajaran untuk jadikan daerah kita ini bisa maju ke depan. Mama. Mohon maaf Mama kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya juga mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf. Oke, Mas. Sehat terus, sukses terus. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat Ibu Grace juga yang kemarin baru dilantik. Baru dilantik jadi notaris. Luar biasa sekali. Semoga kami juga cepat menyusul. Kakak Grace. Sudah MKN kan? Itu sudah. Oke. Tidak berminat ke politik. Nah, itu yang kayaknya kita harus kasih mati kamera baru kita. Oke deh ya. Siap. Oke. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.